tiap kali ada pilkada, pemilu, pileg, pilpres, pilbub, tiap ada suksesi kepemimpinan daerah, kepemimpinan nasional, sebetulnya selalu ada tokoh yang jauh lebih berkualitas, baik moral maupun teknis dan kepemimpinan, kapasitas lain-lain, dibanding yang dipilih. Tapi para tokoh-tokoh yang sebetulnya paling bisa diandalkan untuk misalnya menjadi gubernur, itu tidak bisa tampil karena dihadang oleh syarat harus adanya fraksi partai yang mengusungnya. Dan syarat itu pun harus memenuhi syarat lain lagi, yaitu jumlah kursi di DPRD provinsi. Syarat yang disebut dengan gagah sebagai parliamentary threshold. Begitu juga untuk menjadi bupati, wali kota, bahkan presiden. Banyak kalangan aktivis yang sudah memprotes syarat parliamentary threshold itu. Juga banyak ahli hukum memprotes. Tapi umumnya yang mereka protes hanyalah angka. Ambang batas itu sendiri. Katanya terlalu tinggi, harus diturunin. Jadi menurut mereka hanya soal angka itu yang harus diturunin. Nah, itu sama saja dengan pihak yang mereka protes. Pihak yang sebaliknya berusaha terus memperbesar angka persentase parliamentary threshold itu, presidential threshold itu. Karena mereka berangkat dari logika yang sama. Alasan pihak yang tetap mempertahankan ketentuan ambang batas itu, parliamentary threshold itu, dengan angka yang tinggi dan bahkan mau lebih dinaikkan terus lagi, adalah agar jangan terlalu banyak calon presiden yang tampil. Adalah jangan terlalu banyak calon bupati atau gubernur yang tampil. Kita ingat misalnya di Iran pernah ratusan calon presiden yang tampil. Tapi itu ketentuan threshold membatasi banyak calon itu sama sekali salah sama sekali. Itu membunuh hak politik warga negara untuk hadir untuk mewujudkan tanggung jawabnya bagi bangsanya dan bagi masyarakat daerahnya. Hak politik yang berdimensi hak asasi manusia itu tidak boleh dibunuh dengan alasan apapun dan dengan cara apapun, sepanjang warga itu secara subjektif sudah memenuhi syarat fisik sehat dan mental sehat. Hak tiap orang untuk dipilih hanya bisa dibatasi oleh rakyat pemilih itu sendiri. Titik. Rakyatlah yang disepakati sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara. Sebetulnya, sebenar-benarnya, binatang yang diberi nama parliamentary threshold, presidential threshold, electoral threshold, segala macam itu cuma diabdikan pada eksistensi partai. Tidak lain. Tidak untuk lain. Ia hanya memiliki keabsahan logis untuk hidup karena adanya partai. Ia hanya punya raison d'être, alasan untuk ada, hanya karena adanya partai. Ketentuan ini tidak merupakan derivat yang niscaya dari tata negara yang benar. Di Indonesia, syarat parliamentary threshold untuk pilpres itu pernah digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh kelompok yang dipimpin oleh Effendi Ghazali. Alasan mereka, parliamentary threshold itu dalam rangka pilpres itu tidak sesuai dengan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Benar, itu benar, tidak kongruen itu.
juga tidak sesuai dengan prinsip sistem presidensial. Juga itu benar. Alasan itu tepat sekali. Itu tidak kongruen ya, tidak punya kaitan prinsip nilai maupun semua gitu. Tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dari sistem presidensial. Dan alasan-alasan itu memang benar. Bukan karena terlalu canggih, melainkan karena terlalu janggal dan tidak logisnya ketentuan parliamentary threshold itu sendiri. Gugatan mereka diterima MK. Sayang sekali karena target mereka cuma soal pemilu serentak. Jadi sudah dianggap tuntas sejak berlakunya pemilu serentak tahun 2019. Sesungguhnya angka-angka parliamentary threshold itu pun sungguh-sungguh adalah angka-angka ajaib yang tidak memiliki alasan logis kecuali untuk kebutuhan kekuasaan partai. Upaya memperbesar kekuasaan partai. Upaya melanggengkan kekuasaan partai yang sudah berkuasa. Tidak ada keabsahan logis sama sekali angka-angka itu. 2%, 5%, 15%, 20%, dan seterusnya. Itu tidak ada beda. Sama-sama tidak memiliki jangkar atau landasan objektifnya. 40%, 50%, 51%. Itu sama. Apa bedanya? Tetapi kita lihat antara 40%, 50%, dan 51% sudah terjadi perbedaan yang sangat fundamental. 51% itu sudah mengabsahkan dan mengabadikan kekuasaan partai tunggal alias negara totalitarisme. Itu. Alasan untuk membatasi jumlah calon presiden itu kedengarannya memang logis. Dalam pilpres di negara Iran misalnya, pernah calon presidennya sampai 814 orang. Tapi ternyata bisa dengan mudah, dengan cara manual, Iran membereskan itu. Dan menampilkan pemimpin pemerintahan yang paling ideal bagi mereka. Bahkan lebih seabad lalu di Indonesia, di zaman Hindia Belanda, di mana proses penentuan kandidat itu masih serba manual, belum banyak hal-hal itu tetap bisa menghadirkan pemimpin yang paling ideal bagi masyarakat. Sekarang dengan bantuan teknologi, sistem jaringan informasi yang luar biasa canggih, bantuan banyak sekali rumus matematika, itu tinggal dipilih. Teknik-teknik statistika, tinggal diprogram dalam komputer. Itu semua akan sangat mudah, gampang sekali. Jadi selama ini ada salah persepsi orang yang dilatar belakangi dengan kesalahan persepsi tentang sistem pilpres di Amerika Serikat. Di sana memang yang kita saksikan selama ini adalah dua kandidat dari dua partai terbesar. Tapi itu hanya tradisi yang terbentuk, tapi juga bukan hanya begitu. Sebenarnya partai di sana itu fungsinya tidak sama dengan partai parpol yang kita kenal di Indonesia saat ini. Partai di sana itu hanya berfungsi sebagai tim sukses untuk menggalang dukungan rakyat. Rakyat pemilih di sana itu sangat cair. Di sini terbalik. Pimpinan dan tokoh partai yang sangat cair. Bisa dengan gampang pindah partai, pindah sana sini seperti kutu loncat. Masa pendukungnya yang justru fanatik sampai bunuh-bunuhan di lapangan. Calon yang diajukan partai di Amerika itu pun harus selalu melalui mekanisme terbuka di masyarakat. Mekanisme yang berpuncak pada konvensi partai yang pula secara terbuka. Jadi bukan nama calon
yang cuma dikeluarkan dari dalam isi kantong pribadi ketua umum DPP partai. Jadi calon presiden Amerika itu sudah paralel dengan kehendak rakyat, tidak hanya kehendak partai, gitu. Dan yang terpenting bukan karena threshold di Kongres atau DPR-nya Amerika. Jadi jika misalnya Partai Republik pada suatu masa mendominasi parlemen, Kongres, House of Representative, misalnya sampai 90% mereka menduduki kursi, itu tidak berarti serta-merta Partai Demokrat yang cuma 10% tidak memenuhi syarat parliamentary threshold atau presidensial threshold, sehingga tidak boleh ajukan calon. Partai Demokrat sebagai fungsi tim sukses akan dengan mudah menggalang pendukung untuk calon presidennya. Dan bisa menang, bukan sekedar ikut meramaikan pesta demokrasi segala. Bahkan sebenarnya di Indonesia sendiri, ketika pembuat undang-undang mencantum pasal tentang kemungkinan adanya calon independen dalam pilkada, walau dengan segala syarat yang memberatkan untuk menghalangi. Tapi bagi konteks pembahasan kita, itu tidak memiliki arti lain sebagai makna yang secara asasi sudah meruntuhkan seluruh argumentasi tentang ketentuan parliamentary threshold itu. Ya, logikanya begitu. Karena dua ketentuan itu, independen dan parliamentary threshold itu, usungan partai itu sesungguhnya dua entitas yang tidak bisa disandingkan logikanya. Dua ketentuan yang tidak berkoeksistensi. Dua ketentuan yang bersifat either or. Logikanya begitu. Akal sehatnya begitu. Marilah kita hidup dengan akal sehat. Jangan akal sakit.